Shalom, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1. Saya atas nama Alice Imana Angelita Pauriu akan membawakan materi yang pertama, yaitu esensi. Esensi ini sama dengan Farisi dan Saduki. Muncul pada masa pemerintahan Hasmoni. Esensi merupakan komunitas biara yang mengembangkan hidup asketik. Mereka menarik diri dari kehidupan kota di Yerusalem ke padang gurun, sehingga tidak disebutkan dalam laporan Perjanjian Baru. Oleh karena esensi ini merupakan anggota kelompok Qumran, maka penemuan naskah-naskah Qumran sangat menolong kita memperoleh informasi mengenai kelompok itu. Esensi berasal dari kelompok Hasidim pada awal pemerintahan Jonathan dari dinasti Hasmoni. Banyak dari anggota esensi ini adalah imam yang menganggap bahwa moral dan kepemimpinan Bait Allah sudah rusak. Mereka sangat membenci pengangkatan Jonathan sebagai imam besar pada tahun 1503 sebelum Masehi. Mereka mengacap Jonathan sebagai seorang imam jahat yang merampas kekayaan rakyat dan memberontak jahat yang memberontak terhadap Allah. Itulah sebabnya mereka menarik diri dari Yerusalem dan membangun suatu komunitas eksklusif di padang gurun dekat Laut Mati. Pada masa pemerintahan Alexander Agung, esensi dibebaskan dari berbagai kewajiban sosial dengan maksud agar mereka dapat kembali ke Yerusalem. Motivasi Herodes adalah supaya mereka menjadi satu kelompok politis, bahkan terlibat dalam militer untuk melawan keluarga Hasmoni. Oleh karena itu, mereka memiliki hubungannya yang dekat dengan Herodes. Mereka juga menghindari perkawinan. Setiap orang yang masuk dalam komunitas ini harus menjalani masa percobaan selama 3 tahun, dan ketika memasuki komunitas itu, semua harta benda harus dikumpulkan sebagai milik bersama. Mereka percaya bahwa janji-janji Allah yang dinubuatkan melalui para nabi dengan digenapi dalam sejarah komunitas mereka. Mereka tidak ikut serta dalam ibadah di Yerusalem karena mereka berpendapat bahwa ibadah di Bait Allah telah tercemar. Mereka juga percaya akan adanya malaikat, setan, kebangkitan orang mati, dan penghakiman pada akhir zaman. Sekian dari presentasi saya. Materi pertama selanjutnya akan dibawakan oleh teman. Saya akan membawakan materi tentang Herodilan dan Selot. Yang pertama, Herodilan. Herodilan merupakan kelompok partai politik yang mendukung pemerintahan Herodes dan keturunannya termasuk Roma. Dengan demikian, kedudukan Herodes dapat dipertahankan. Mereka adalah kelompok minoritas di antara mayoritas orang Yahudi yang menentang pemerintahan Herodes. Yang kedua, Selot. Munculnya kelompok ini berkaitan dengan usaha kelompok orang Yahudi yang menentang pengakuan dan pembayaran pajak kepada Roma. Pada tahun 6 Masehi, pemerintah Roma mengeluarkan pemerintah untuk melakukan sensus di daerah-daerah provinsi baru dengan maksud untuk mengumpulkan pajak bagi pemerintah Roma. Pemerintah itu ditentang oleh mereka. Kelompok ini menolak untuk tunduk kepada pemerintah Roma dan tidak mau menyebut dia sebagai Kioris mereka. Mereka melibatkan diri dalam perang melawan Roma. Mereka tidak hanya melakukan perang fisik tetapi juga perang doktrin. Mereka menahan kebencian terhadap Roma dan menghasut penduduk di Palestina untuk melakukan perlawanan. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan membawakan materi tentang institusi dalam Yudaisme sinagoge. Pentingnya hukum Taurat dalam kehidupan orang Yahudi mendorong mereka untuk mempelajarinya. Oleh karena itu, orang tidak hanya belajar di sekolah-sekolah yang tersedia, tetapi juga dalam sinagoge yang dipakai sebagai tempat ibadah dan juga sebagai tempat belajar. Khususnya bagi orang Yahudi dewasa yang mau belajar hukum Taurat, di diaspora sinagoge menjadi pusat kehidupan sosial maupun keagamaan bagi orang Yahudi. Sinagoge juga memiliki peran yang besar ketika Bait Allah di Yerusalem dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Ibadah di sinagoge ini kemudian menjadi model ibadat dari orang Kristen. Orang percaya bahwa ketika orang Yahudi berada di Babel, mereka tidak memiliki tempat ibadat bersama. Maka rumah pribadi dipakai menjadi tempat pertemuan, dan dari sinilah sinagoge pertama kali ada. Sinagoge biasanya dibangun oleh
tempat dekat aliran air. Sebab alasan pembasuhan dengan pintu menghadap ke Yerusalem. Bagian penting dari sinagoge adalah tempat penyimpanan tulisan-tulisan suci dari Perjanjian Lama, yaitu hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam sinagoge ada badan yang terdiri dari tua-tua yang bertugas untuk memelihara kehidupan keagamaan komunitas Yahudi, termasuk melakukan tindakan-tindakan disiplin. Mereka memiliki kuasa untuk mengusir seseorang dari sinagoge dan mengenakan hukum. Ada juga yang menerima gulungan tulis dari sinagoge itu. Proses ibadahnya sebagai berikut. 1. Dimulai untuk pengucapan Shema. Hai Israel, dengarlah Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Diikuti dengan doa di mana umat berdiri atas menghadap ke ruangan mahal suci di Bait Allah Yerusalem, dipimpin oleh pemimpin ibadat, tetapi umat mengaminkannya bersama-sama. 3. Pembacaan dari Taurat dan kitab ini. Pembacaan itu diatur sedemikian rupa sehingga setelah 3 tahun semua bagian sudah terbaca. Yang keempat, ibadat diakhiri dengan berkat oleh imam. Jika tidak ada imam, maka berkat diberikan dalam bentuk doa oleh seorang awam. Umat kemudian mengucapkan amin. Saya akan membahas materi mengenai Sanhedrin. Sanhedrin merupakan suatu badan yang sangat penting di kalangan bangsa Yahudi selama pemerintahan Yunani Romawi. Awal mula badan ini diperkirakan berasal dari masa restorasi komunitas Yahudi setelah pembuangan. Selama masa pemerintahan Roma, badan ini mendapat tekanan dari penguasa. Badan ini disebut dengan Synhedrion, artinya dewan atau majelis. Karena majelis dianggap sebagai suatu ancaman, maka ketika Herodes yang memerintah sebagai raja, tindakan pertama yang dilakukan adalah menjatuhi hukuman mati terhadap para anggota Sanhedrin. Badan ini terdiri dari 71 orang anggota yang terdiri dari para imam dan kelompok-kelompok aristokrat bangsawan. Pada masa Perjanjian Baru, kelompok lain yang ikut serta dalam Sanhedrin adalah ahli Taurat, Saduki, guru-guru, dan lain-lain. Sekian. Hari raya keagamaan pada masa Yesus ada beberapa hari keagamaan yang dirayakan oleh orang Yahudi. Yang pertama adalah Hari Raya Purim, hari raya yang dilakukan pada tanggal 14 sampai dengan 15 bulan Adar untuk memperingati hari pembebasan orang Yahudi dari rencana pembunuhan yang dilakukan oleh Haman pada masa Ester. Yang kedua adalah Hari Raya Pesak atau Paskah yang dilakukan pada tanggal 15 bulan Nisan atau awal bulan April untuk memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan atau tanah Mesir. Yang ketiga ada Hari Raya Pentakosta, hari raya buah bungaran atau buah pertama yang dilakukan 50 hari setelah perayaan Hari Paskah, yakni tanggal 6 bulan Sivan atau akhir bulan Mei. Hari raya ini juga dirayakan untuk memperingati pemberian Taurat Musa, dan pada hari raya ini Roh Kudus dicurahkan untuk para murid di Yerusalem. Hari raya yang keempat adalah hari raya Yom Kippur atau penebusan dan pendamaian yang dilakukan tanggal 10 bulan Tisri. Pada hari raya ini imam besar memasuki ruang Maha Kudus di dalam Bait Allah di Yerusalem untuk melakukan penebusan dosa-dosa umat. Yang kelima ada Hari Raya Sukkot atau Hari Raya Kemah yang dilakukan 5 hari setelah Hari Raya Pendamaian pada tanggal 15 sampai dengan 22 bulan Tisri untuk memperingati perjalanan nenek moyang bangsa Israel dari padang gurun menuju tanah Kanaan. Saya akan membahas tentang filsafat-filsafat kafir Platonisme. Platonisme adalah filsafat Plato atau nama dari sistem filsafat yang dianggap sebagai turunan langsung dari filsafat Plato. Atau Platonisme adalah ajaran filsafat Plato yang menganggap bahwa benda sebenarnya tiruan dari ide dan hanya ide yang patut diselidiki oleh akal budi. Namun, menurut materi yang kelihatan yang ada dalam dunia ini hanyalah bayangan yang sejati.
ide di sini mempunyai materi sifatnya jahat, dan sementara keselamatan termasuk kelepasan dari dunia materi. Di sini pengetahuan adalah kunci untuk keselamatan dan dosa adalah kebodohan. Dan filsafat ini adalah dasar dari agama misteri dan gnotisme. Filsafat-filsafat yang mengakui keberadaan objek abstrak ada kalanya disebut kaum Platonis. Sementara filsafat-filsafat yang mengingkar keberadaan objek abstrak ada kalanya disebut kaum numismatik. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Gnostisisme. Gnostisisme bukan agama yang murni, tetapi campuran dari agama-agama dan filsafat-filsafat. Terdapat beberapa pertentangan tentang kapan Gnostisisme mulai muncul. Pertama, Gnostisisme muncul pada abad pertama atau awal abad kedua yang asalnya dari agama kuno di daerah Asia. Yang kedua, Gnostisisme muncul dari alam agama Kristen. Timbullah masalah dengan tahun-tahun ditulisnya buku-buku dalam Perjanjian Baru, khususnya dalam Kolose dan kitab-kitab yang ditulis oleh Yohanes yang menyinggung ajaran-ajaran Gnostisisme yang sudah berkembang. Kemungkinan besar itu ditulis pada awal dan pertengahan abad kedua. Tetapi beberapa ahli berpendapat bahwa Gnostisisme yang disinggung dalam Perjanjian Baru adalah Gnostisisme yang belum berkembang. Gnostik percaya bahwa apapun yang dilakukan oleh tubuh, dosa yang paling keji sekalipun, tidak ada artinya. Karena hidup yang sejati hanya ada dalam dunia roh belakang. Gnostisisme berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu gnosis, yang berarti mengetahui. Para Gnostik mengklaim bahwa mereka memiliki pengetahuan yang lebih tinggi, bukan dari Alkitab, namun diperoleh melalui alam mistis lain yang lebih tinggi. Terima kasih. Yang berikut permulaan kekristenan. Permulaan ini hadir saat orang yang begitu meyakinkan, yaitu Yesus dari Nazaret. Ia lahir sekitar 4 sebelum Masehi dalam keluarga Yahudi. Ia dikenal sebagai seorang guru agama dan menjadi sorotan kaya ramai selama 3 tahun. Ia mati secara tragis dalam tangan penguasa Roma. Ia adalah seorang rabi yang adalah seorang yang berbakat dan mempunyai pengertian yang hebat. Dalam kurun waktu 20 tahun setelah Yesus disalibkan, ada orang Kristen di kota Roma, Antiochius, Korintus, Efesus, Filipi, dan Syria. Sekitar 40 Masehi, barulah orang Kristen percaya kepada Yesus mulai menyebar di luar masyarakat Yahudi. Penyebabnya adalah mereka bentrok dengan pemimpin Yahudi di Yerusalem. Di Antioquia, orang mulai mengajarkan ajarannya kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Ketegangan antara Yahudi dan juga Kristen mulai terjadi. Sekitar tahun 100 Masehi, agama Kristen sudah berdiri sendiri. Seluruh umat hidup dalam kebudayaan Yunani, tetapi dalam batas negara Roma. Di kota Roma, agama Kristen dikambing hitamkan oleh Kaisar Nero. Sekian.